Selamat datang di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Dan kali ini gua nggak sendiri, dan kali ini gua nggak sok tahu. Karena sekarang gua sudah bersama dengan Bung Alvino Hanafi. Nah, Alvino Hanafi ini seorang jurnalis yang terlibat langsung, sering langsung datang ke lapangan sepak bola, sering langsung nulis berita, sering langsung ketemu pemain-pemain. Jadi langsung aja kita panggil teman kita Alvino Hanafi. Gak ada semangat. Ini lu muncul-muncul nggak ada. Kalau di Liga 1 aja lu berwibawa, rambut di curly-curly dulu, di bonding dulu. Nah, sebelum Singapura lawan Indonesia, lu ada apa ya? Ada kata-kata dulu gak buat kemarin menang lawan Malaysia gitu kan, ngelihat lawan Malaysia kayaknya menang tuh susah gitu. Gua sih jam 4-1 gitu. Gue sih nge-tweet ya, karena kan banyak yang bilang nih kalau Indonesia mainnya kayak gini terus, nanti lawan Singapura, terus siapapun lawannya di final, Indonesia juara. Tapi gue coba ngebalik ya, maksud gue, ya lu berharap aja lawan Singapura dan lawan kita di final kualitasnya kayak Malaysia yang harus ditanemin kayak gitu kan. Karena kan maksud gue, ya Malaysia juga lagi nggak bagus ya kemarin. Maksud gue, dengan segala hormat ya, maksud gue, kalau Malaysia top perform sih gue rasa susah juga. Dan kemarin Indonesia sama Malaysia kan datang dengan kekuatan yang nggak penuh ya. Malaysia datang juga nggak full team, beberapa pemain cedera, Indonesia juga dibatasin. Ya beruntung Malaysia lagi underperform, kitanya juga agak sedikit meningkat menurut gue. Jadi kemarin memang momentum, dan lawan Malaysia kemarin kan yang gue lihat tuh yang masa-masa tersulitnya adalah ketika ketinggalan 1 gol, 1-1, kemudian 2-1. Setelah 2-1 gitu, Malaysia mentalnya jatuh, kitanya makin enjoy. Ya gue berharap Singapura situasinya kayak Malaysia ya, dan lawan kita di final situasinya kayak Malaysia gitu, maksud gue. Dengan segala hormat ya, maksud gue. Banyak PR sih, tapi maksud gue secara mental mah lagi bagus anak-anak, skala mental lagi bagus anak-anak. Lawan Singapura, Kalau gua lu gimana? Kalau gue tuh kemarin bahkan gue bilang saat Malaysia golin, justru gue senangnya adalah gue yakin abis Malaysia golin itu permainan bakal berubah. Pas Malaysia golin, Indonesia semangatnya jadi lebih berlipat-lipat, bahkan bukan cuma buat ngejar imbang, dia mau ngebantai. Itu kayaknya salah satu faktor kebobolan juga deh. Gara-gara kebobolan duluan, jadi lepas. Jadi semua, gue nggak tahu instruksi dari Sintayong apa, tapi abis kebobolan tuh malah jadi wah, jadi up, jadi semuanya tenaga jadi lebih 2 kali lipat gitu. Lawan Singapura tuh dia tuh punya struktur permainan yang kira-kira bisa dibaca buat Indonesia gak sih kalau Singapura sendiri? Gue mau ngomong itu dulu, maksudnya kan ada 3 unsur ya kalau main bola ya, tactical, fisik, sama mental ya. Maksud gue kemarin tuh kita secara mental unggul banget. Awalnya yang gue pikir, wah ini kegolan duluan. Kita kan tahu, maksud gue mental Indonesia kalau udah kejebolan duluan kan kayak bakal nggak beres nih mainnya gitu kan. Dan Malaysia untungnya secara taktikal kemarin mereka ada yang nggak jalan gitu kan. Mereka ada yang nggak jalan secara taktikal. Terus kita bisa manfaatin mental kita yang bagus. Gue kira Malaysia setelah unggul 1-0 main parkir bus gitu kan. Karena secara culture-nya kan nggak jauh beda lah Malaysia sama kita. Nah, kita mental menang. Fisik, wih gila. Itu udah kelihatan pas lawan Vietnam. 90 menit dibombardir. Kurang kuat apa fisik pemain gitu kan. Ngelawan Vietnam juga yang secara background punya pelatih Korea juga mungkin treatmentnya sama ke anak-anaknya kan. Gimana Hang Seo kan seniornya Taeyong gitu kan. Jadi anak Vietnam juga fisiknya bagus. Dan kita bisa ngeladenin. Secara aspek mental sama fisik, bagus banget sih gue bilang. Cuman secara taktikal, memang masih kurang. Ini bukan kata gue, tapi memang pengakuan Sintayong sendiri bilang kalau secara instruksi di lapangan, secara strategi dan taktikal, keinginannya tuh 50% aja belum dicapai sama anak-anaknya gitu kan. Ini Sintayong sendiri yang ngomong. Jadi kalau dari 3 aspek,
ya yang harus jadi PR ya aspek taktikal itu, gimana memang masih banyak yang Sintayong sendiri memang belum akuin, anak-anaknya belum bisa melakukan instruksinya dengan baik gitu. Tapi lawan Singapura nanti dia juga pelatihnya Jepang ya. Dia juga pelatihnya Jepang. Terus secara experience, pengalaman, pemain-pemain Singapura sekarang kan banyak yang main di luar, udah main bareng-bareng, terus umur juga kayaknya lebih average umur lebih tua pemain Singapura. Terus kemarin juga pas pandemi liganya jalan, ya gue ngelihat lawan Singapura sebenarnya nggak jauh beda lawan Malaysia, dan harusnya lebih mudah sih, karena di saat kita memang pemainnya belum banyak main bareng, justru ini kan jadi PR buat Singapura mempelajarin skuad kita kan, karena ini skuadnya beda jauh sama skuad terakhir yang skuad terakhir yang ketemu sama Singapura sekarang kan. Waktu itu di AFF 2018 Indonesia lawan Singapura yang skuadnya sekarang nggak jauh beda ya, cuman ada tambahan 1-2 pemain, kita kalah gitu kan. Dan sekarang kan Singapura kayak ya buta juga, ini Arhan siapa gitu kan, maksudnya kan Arhan yang anak muda main di PSIS gitu, ini Dewangga siapa gitu kan, mereka banyak nggak Irfan Jaya waktu tahun lalu gue ingat banget, dia nggak lawan Singapura dia nggak diturunin waktu itu, gue ingat. Jadi ini kan PR dari Singapura juga buat nerka skuad Indonesia. Gue sih pede sih menang dari Singapura. Cuman gue bukan gitu. Gue pede Indonesia bisa lolos ke final. Perkara nanti jalan ceritanya di leg 2, entah kita kalah dulu atau kita menang dulu atau nanti kayak gimana kan. Masalahnya kan main 2 leg kan, kita drama bisa aja. Iya kan? Tapi 2 leg tuh sekarang katanya nggak pakai ini ya, gol kandang ya, nggak dihitung gol kandang ya? Iya, 2 leg nggak dipakai ya. Tapi tolong koreksi ya kalau gue salah. Seinget gue nggak ya. Tapi maksud gue pentingnya menang di leg 1 kan. Maksud gue pentingnya di leg 1 menang gitu kan. Iya. Buat modal baik di leg 2 gitu kan. Buat modal baik di leg 2. Artinya ketika lu bisa ngamanin gol sebanyak-banyaknya di leg 1, nanti kan nunggu nih di final antara Thailand sama Vietnam. Ya dulu leg 2 kan lu bisa istirahatin pemain lu buat nyimpan energi. Benar. Karena kan lu tahu lawan Thailand Vietnam tuh nggak gampang. Ya, gue sih belum ngelihat Indonesia diserang pakai bola-bola atas yang maksudnya digempur pakai bola-bola atas. Sama Vietnam digempur mah digempur. Di Malaysia bahkan masih aman gitu. Tapi gue ngelihat si Singapura itu 7 golnya di fase grup tuh 7 gol bola-bola atas tuh, kayak bener. Antisipasinya ada gak kayak buat nih Singapura harus kayak gimana? Gue sih salut sama Sintayong yang bikin pelatih Malaysia sampai nggak tahu taktik Indonesia kayak gimana, karena yang tahun-tahun sebelumnya tuh Malaysia kalau ketemu Indonesia tuh udah pasti baca kayak gimana, siapa yang diganti, siapa yang harus dimatiin. Sekarang kan kayak bener-bener nggak kebaca nih kayaknya Sintayong gitu. Nah, ada gak tuh hal-hal yang bisa dimanfaatin sama Singapura? Kayak bola-bola atas gitu, terus Ya, kita antisipasinya. Gue inget banget ya 2018 kita kalah juga lewat bola atas ya. Pokoknya karena gue ada di situ, karena gue ada banget di belakang gawangnya si Indonesia. Itu memang awalnya dari crossing, ada salah antisipasi gitu, ada salah antisipasi bola crossing, terus bola rebound bisa disuting sama Haris Harun gitu. Bisa disuting sama Haris Harun. Nah, itu memang kan ya emang nggak siap itu untuk nyambut bola kayak gitu kan. Nah, mungkin kesempatan itu bisa dimanfaatin sama Singapura. Tapi maksud gue asal kita punya ball possession terus-menerus kan mempersempit peluang Singapura buat bikin peluang kayak gitu kan. Maksud gue ya kita all out aja, tampil nyerang aja gitu kan. Kalau misalnya kita tampil nyerang juga kan kayaknya juga mereka sulit bikin chance kayak gitu menurut gue. Dan gue rasa Singapura harusnya lebih gampang daripada Malaysia. Dan kalau kita udah bikin gol cepet, mereka juga pusing gitu kan. Singapura panik. Panik gitu kan. Nah, gue ngeliat gini, kadang Indonesia tuh kayak misalkan lawan Malaysia yang hampir sama lah kekuatannya lah ya. Bahkan Indonesia tuh gue nggak ngeliat dia yang pragmatis bener-bener nahan, ball position. Kadang dia ngasih juga ke musuh, ball position juga menang si Malaysia.
kalau lawan Singapura tuh kayak perlu gak sih ball position dimenangin, jangan sampai Singapura yang megang bola gitu, atau ada sesekali kayak ya udah kasih kita bertahan kayak lawan Vietnam sampai formasinya 5-4-1 kayak gitu-gitu, atau kalau Singapura mah udah pegang bola aja kali sekuat-kuatnya gak sih, lebih pede, harusnya gimana itu? Ya, gue percaya Sintayong pelatih yang tahu kapasitas anak-anaknya ya. Karena kan beberapa kali gue juga sempat stop dia tahu kapasitas anaknya. Dia tahu kalau secara di atas kertas kapasitas anaknya tuh kemarin lawan Vietnam susah bikin kalah Vietnam. Makanya dia main bertahan kan, maksud gue itu ya suka nggak suka orang Indonesia main negatif football itu kan bagian dari taktik ya. Kayak kenapa Jose Mourinho bisa juara sama Inter 2010, terlepas dari orang suka nggak suka permainan Jose Mourinho, udah masuk knockout ini sah-sah aja dia mau main parkir bus mau apa yang tujuannya mau juara itu kan, maksud gue kan. Nah lawan Singapura ya Sintayong gue yakin anak-anaknya percaya punya kapasitas yang lebih bagus daripada Singapura. So maksud gue dari awal juga dia pasti akan maksa anak-anaknya buat tampil lebih open lagi ya, lebih terbuka, beda sama lawan Vietnam ya, karena chance buat curi gol lebih dulu, buat menang apalagi di leg pertama tetap ada gitu maksud gue. Jadi kalau lu nanya tadi buat megang bola sebanyak-banyaknya, ya sebenarnya kan secara itu kan kita tahu Pip ya, tim yang punya ball position banyak ada garansi buat menang juga ya. Intinya sih maksud gue ya dia bakal nge-push anak-anaknya buat main terbuka, buat nyerang gitu kan. Perkara masalah ball position itu lebih banyak atau enggak ya intinya nggak akan senegatif kayak lawan Vietnam. Vietnam. Nah kalau line up kira-kira ada perubahan dikit atau masih sama kayak lawan Malaysia? Jadi sih maksud gue Sintayong pinternya dia gonta-ganti pemain gitu kan. Kayak dia ngecoh ngelabuin tim lawan yang udah mantau kan, kayak Evan Dimas kan kayaknya udah dinanti-nanti banget nih bakal dimainin lawan ini, taunya main jadi bangku cadangan gitu kan. Lawan Singapura sih feeling gue nggak tahu, tapi misalnya Elkan sih gue yakin pasti diturunin dari starter Elkan. Entah dia pakai 3 back atau misalnya satu jadi DM gitu ya. Dewangga kan main bagus banget, atau antara Fahrudin atau Dewangga dicadangin dulu. Terus Elkan kayaknya main sih karena back pemain Singapura terutama si Irfan Fandi kan badannya tinggi banget gitu kan buat antisipasi itu. Gue sih menantikan banget skema golnya Arhan lempar jauh Elkan tinggal sundul gitu, kayaknya bakal kejadian tuh. Iya. Gue mikir karena itu sering diulangin, sering terjadi, terus sering bikin musuh panik juga kan. Hairul Fahmi lepas tiba-tiba bola-bola aneh yang nggak bisa ditebak kan dari lemparan tuh. Iya, gue juga nanti itu sih. Gue juga yakin kayak apa yang nggak kita lihat di YouTube, di sosmed, mungkin Sintayong ngelatih skema kayak gitu, skema dia punya pelempar, dia punya pelempar jauh gitu kan, dia punya pelempar jauh. Dia punya pemain salah satu pemain tertinggi di turnamen ini gitu, Elkan ya gitu kan. Gue yakin pasti ada skema yang dilatih kayak gitu. Pun kalau misalnya itu kejadian, itu gol yang dilatih menurut gue set piece, salah satu set piece bola mati dari throw in gitu kan. Gue nunggu banget sih gol itu. Bahkan gue curiga gol kemarin Malaysia tuh skema juga tuh, skema dilatih. Nunggu di depan kiper banget kan si Elkan. Bola ke situ tinggi sendiri dia, kena tuh si siapa yang main di Liga Champion, pusing dia. Dia pusing. Makanya. Nah, sekarang kalau udah line up ya Elkan Bagot kayaknya sih starter, di tengah Ricky Kambuaya gue masih pede lah. Dia kemarin oke, tiba-tiba jadi tenang gitu mainnya si itu juga jadi Rui Costa, ada false nine-nya, Irfan Jaya tiba-tiba. Nah, kalau dari media nih, gue sih belum ngelihat sampai sekarang media di Indonesia yang kayak dulu-dulu bener-bener inilah saatnya Indonesia juara. Inilah hal yang dinanti-nanti, tim yang sangat kompak. Gue belum ngelihat gitu. Tapi gue inget di 98 Singapura tuh dulu kayak direndahin gitu kan, direndahin di media luar, media pada nggak ngunggulin Singapura, tapi Singapura juara. Nah, kalau di media Singapura, lu kan kenalan jurnalis lu banyak di Singapura. Berita-berita AFF-nya nih gimana sih, terutama ke Indonesia? Ya, gue lihat
hype bolanya Singapura setelah di masa pandemi terus kedatangan AFF ini kan jadi satu gairah baru ya buat jurnalis-jurnalis di Singapura. Kalau di Singapura kan memang bukan nggak ada akun yang khusus bawain bola tuh hanya dikit, nggak terlalu banyak gitu kan si akun-akun bolanya. Banyaknya juga akun-akun kayak Instagram, Twitter gitu. Maksudnya bukan media mainstream lah kalau kata orang sini gitu. Media mainstreamnya kan cuma dikit doang kan gitu, liput bola. Nah itu gue lihat media-media kayak gitu mulai banyak nih di Singapura, mulai naik gitu kan di Singapura. Tahu bagaimana itu bisa jadi industri, dan orang-orang pemain-pemain Singapura sendiri kan banyak yang main ke luar negeri sehingga garapan-garapan untuk coba dieksplor lagi lebih banyak. Kalau gue lihat memang sekarang lagi gegap gempita juga sih kalau gue lihat media-media di sana ya, entah itu media mainstream mereka atau media gue bilang mikronya gitu, karena lolosnya Singapura juga kan sebenarnya meskipun dengan status tuan rumah itu kan kejutan juga karena dia satu pool sama Thailand sama Filipina yang memang kans buat nggak lolosnya tuh ada gitu, kayak Indonesia gitu kan. Makanya gue bilang Indonesia ketemu Singapura ini kan kayak tim-tim yang sebenarnya awalnya peluang lolosnya dianggap 50-50 gitu kan, maksud gue kan karena Indonesia juga nggak ada yang expect gitu kan. Pertemuan terakhir juga kalah sama Malaysia. Singapura apalagi gitu kan. Di SEA Games saya mereka hancur-hancuran gitu kan Singapura. Nah, dan si media Singapura kan kayak sekarang menyambut lah bahwa ini timnas gua lagi bagus banget, lagi bagus lagi gitu kan. Dan ya mulai banyak lah konten-konten kreator bola di Singapura. Oh, ada. Ya ada. Juga ya. Walaupun jumlah followersnya nggak se-hype di sini, nggak sebanyak di sini gitu kan. Tapi maksud gue banyak di Singapura, media di Singapura, dan ekspektasinya apalagi sekarang media juga terbatas kan ke sana ke stadion, sehingga mereka juga bisa dapat eksklusivitas lebih gitu. Jadi yang gue lihat kayak gitu. Nyayur deh intinya media wartawan-wartawan Singapura nyayur banget. Lagi nyayur. Nyayur asli. Serius. Makanya gue sih kalau gue berharap gitulah, kan ini yang ada di pikiran gue banget nih, yang kita 5 kali masuk final, 5 kali runner up. Karena media-media sini tuh diulang-ulang mulu dengan disanjung-sanjung saat yang tepat. Saat ini diundang di YouTube, diundang di TV, belum final, belum menang, udah digitu-gituin. Kayaknya tuh harus dihilangin dulu dah kalau menurut gue dah ya, dari segi penonton. Lu kok nyalain media, lu nyalain gua dong berarti. Ya, lu emang beritain kayak gitu. Lah gua wawancara Ezra Walian kemarin. Gua wawancara Ezra Walian, tapi kan tuntutan sponsor. Nah, lu kan wawancara senormal-normalnya mungkin. Kadang kan itu dia yang gue bilang, yang larinya kenceng dikit dibilang Mbappe-nya Indonesia, gocek-gocek dikit, the next Lionel Messi. Kalau tanggalnya bersamaan sama Sumpah Pemuda dikait-kaitin, inilah saat yang tepat, saat Sumpah Pemuda, gitu-gitu. Diundang TV, diundang ke mana-mana itu gue, entah dulu, lu final dulu, menang dulu, abis itu baru deh lu mau diundang-undang ke mana-mana. Takutnya itu jangan-jangan tuh ngaruh karena 5 kali kan hitungan gue ya, gitu aja sih. Gue nggak tahu ya seberapa ya banyak sih, maksud gue narasi-narasi yang nyalahin media ya, tapi maksud gue lu media ya? Apa? Iya, lu media. Iya, banyak narasi yang nyalahin media kan. Gue nge-tweet kemarin, Wahyu, kalau timnas gagal lo mau nyalain media, nyalain di mana ya? Bilang kan orang nggak ada satupun tuh media dari Indonesia datang ke Singapura, nggak ada itu kan. Iya, maksudnya nggak ada itu. Sebenarnya kan ya banyak faktor lah gitu. Maksud gue juga nggak bisa mungkin mungkin ada juga media yang, tapi kan maksud gue ya headline clickbait sih. Gue bukan media-media gede yang sebenarnya dipengen support ya. Headline clickbait sih yang gue nggak terlalu. Iya, maksud gue kan itu juga gimana handling dari pemainnya untuk lihat itu gitu kan. Makanya
Amang Sintayong ada pembatasan media sosial itu emang betul gitu kan. Maksud gue ada pembatasan media. Cuman kan belajar dari 2010 lalu gitu kan waktu gagal kan memang ntar apa-apa disambut kan pemain juga capek gitu. Ntar pemain juga kan pengen istirahat gitu kan. Ya, yang Fokus. kebetulan yang nyambut itu ngundang media ya. Gila lu kena ya jelas aja kena kambing hitamnya gitu kan. Ya yang kayak gitu kan emang si pengundang itulah taruhlah si politisi itu kan kunjungi pemain dia ngundang media. Ya buat diberitain, buat exposure gitu kan maksud gua. Ya kalau gua kan masih nulis apa adanya lah gitu, masih nulis masih nulis ala kadarnya gitu. Maksud gue ya, tapi sebenarnya balik lagi ke si pemain itu sendiri, lu bisa punya media handling yang bagus gak buat diri lu gitu kan. Maksud gue ya, itu doang sih. Dan banyak juga kan faktor lain gitu kan. Ya belum aja. Misalnya, kan kita nggak tahu juga, apa aja pemain misalnya nggak juara, emang karena tekanan netizen atau apa, supporter. Ya kalau supporternya lain media, kalau supporternya media, ya media juga mau nyalain supporter lah kan. Maksudnya faktor X kayak gitu kan faktor yang nggak bisa didebatin gitu kan. Iya. Gue justru malah kalau emang netizen Indonesia itu netizen yang paling tidak santun sesuai dengan statement Microsoft, ya udah jangan ditahan-tahan buat nyerang musuh mentalnya. Jadi biar Singapura apa ya gitu. Udah jangan di stop itu netizen jadi tentara medsos. Coba deh, ya sih Singapura ya, lawannya Singapura kan dulu kan ada jokes ya, kayak lawan negara setitik gitu kan, yang rakyatnya enggak, ya elah se-DKI aja enggak kali ya, maksud gue ya, Singapura kayak gitu ya, rakyat yang memang iyalah sumber air bersih aja susah gitu kan, maksud gue kita sumber air bersih banyak, harusnya lebih sehat gitu kan, maksud gue. Peternakan di mana mas? Iya. Peternakan di mana-mana, petani di mana-mana, nutrisi lebih ini kan, maksud gue kalah gitu. Tapi ya terakhir gue ke sana gitu. Terus gue sempat nanya-nanya bahwa sebenarnya orang Singapura itu kan pendapatan pemain bola Singapura itu kan nggak sebanyak kayak di kita itu. Makanya kenapa orang Singapura lebih suka kalau main di luar Liga Singapura ya, main di Indonesia, main di Thailand gitu, gajinya lebih gede. Di sana tuh buset gajinya bener-bener jauh dari buat gimana, lu cuma bisa hidup ngepas doang di Singapura gitu kan. Nah makanya orang tua sekarang itu kayak kalau anak yang mau jadi pemain bola tuh kayak ditanyain lu mau masa depan lu mau jadi apa gitu, lu mau kayak apa gitu. Kayaknya lebih kayak diarahin lu mending jadi dokter, jadi apa, jadi Singapura. Karena jadi Singapura. Padahal kan SSB bola franchise luar kan banyak kan di Singapura gitu. Tapi orang tua di sana tuh, gue denger ya dari teman gue, mulai banyak yang ngelarang anaknya untuk udah deh lu nggak usah jadi, lu main bola tapi jangan serius-serius banget, masa depan lu lebih baik jadi hobi aja gitu. Iya. Wah kalau gitu pede menang sih gue. Di Indonesia kan masih banyak orang yang orang tuanya ngedukung, sampai ada yang jual sawah, sampai yang ada jual ini itu pede menang sih gue kalau gitu lawan Singapura. Makanya harusnya kita menang. Makanya pemain bola Singapura tuh orang tuanya banyaknya dari Indonesia gitu, karena kalau orang tuanya Singapura dia ngelarang main bola gitu kan. ada namanya siapa? Taufik Suparno gitu kan, kayak nama orang Indonesia. Hah? Iya, nama-nama orang Indonesia ya. Iya, maksud gue. Ya orang tuanya dari Indonesia, kayak udah lu main bola aja gitu kan. Tapi kalau orang tuanya Singapura sih kayaknya bener. Bola. Kayak gitu anjir. Udah pede lah gitu. Lu pedenya gimana Indonesia bisa lolos nih? Lu pede Indonesia lolos, lu pede nggak Indonesia angkat piala? Lu jujur-jujuran aja. Kalau gue belum bisa nebak sih. Kalau ketemu Thailand ya, kalau Thailand menang lawan Vietnam, kalau Singapura lewat lah kayaknya bisa Indonesia. Tapi di final ini nih, gue pengen banget tiba-tiba kayak ada keajaiban, kayak Korea ngalahin Jerman aja deh. Iya ya. Korea ngalahin Jerman ini kan Sintayong. Tapi lu nggak muluk-muluk ya. Nah kalau udah kayak gitu, maksud gue kan itu udah keajaiban lagi kan.
Tapi Itu lu nggak udah muluk-muluk ya? keajaiban, itu udah bener-bener. Iya, kalau kalah mah tinggal kalah, bikin konten, telepon orang. Enggak, maksud gue nggak Tapi muluk-muluk, kan, dalam artian nggak muluk-muluk, masuk final aja udah jadi pencapaian yang baik gitu kan, di tengah situasi nah sepak itu bola. dia tuh, tapi itu yang gue pengen adalah gue ilangin pikiran kalau masuk final AFF bangga, kayak harusnya tuh kita udah nggak di situ gitu, udah nggak mikirin AFF, udah mikirin yang lebih gede lah dari AFF gitu-gitu. Makanya, tapi kalau prosesnya ya udah paling, makanya Sintayong gue pengen stay itu ya biar prosesnya kelihatan banget, bener-bener naik level lagi Indonesia. Jadi kayak masuk final, oke, emang kita Indonesia kok. Kalau sekarang kan gue masuk final tuh, di pikiran gue masih, anjir, yes, masuk final. Harusnya kita udah gak begitu. Gila, AFF. Orang itu gue ngakak sih, Papi Ropan bilang, di saat Vietnam, Thailand udah mikirin gimana caranya lolos World Cup, kita gimana caranya menang AFF. Gue bilang, sedih banget. Gue bilang, bener juga kan. Iya sih. Bener-bener sama keajaiban, sama keuntungan kayak Son golin gawang Neuer. Iya sih. Cuman pasti proud banget lah kalau bisa ngalahin Vietnam, Thailand. Di satu sisi mereka tampil full team, kita tampil dengan skuad apa adanya gitu, yang gue bilang kayak ada satu hal apa ya, satu hal yang membanggakan. Terus kalau terakhir kan gue liat di Twitter tuh yang kayak emang Sintayong pelatih disiplin yang dia harus bersihin locker room tuh. Lihat nggak sih lu? Wah, iya. Jadi kata dia datang bersih ya pulang bersih. Korea mah jangan diraguin lah orang-orang Korea. Makanya bos-bos pabrik banyaknya orang Korea ya. Nah, iya. Orang-orang penting, orang-orang luar tuh, Korea, Jepang, Cina. Nah udah nih, daripada udah kepanjangan kayak podcast nih, tiba-tiba kayak podcast nih, kayak udah lebih dari setengah jam. Jadi gini, tadi sebenarnya kita kan mau manggil pemain timnas bareng join sama kita dulu, Bang Gendut Doni, ya gak? Tapi ngundang Gendut Doni sama Markus sih tadi. Aduh, banyak yang gue mau tanyain, tapi kayaknya sih kalau ketemu orang langsung obrolan off air. Obrolan off air. Ya udah besok ya, abis after match ya. Ya. Yeah. Berarti tanggal 23. Enggak, langsung aja tanggal 22-nya kalau masih keburu. Ya udah antara tanggal 22 lawan tanggal 33 ada Bang Markus dan Bang Gendut Doni. Enggak janji. Gokil nih Pinoling ini. Iya udah, ada ini dulu biar penonton. Mana bang, kayak gitu. Iya, sip. Tapi udah sih gue udah WA tuh. Bila perlu gue tunjukin nih. Udah gimana deh? Gue tunjukin foto gue sama dia. Lupa kali deh. Ingat kok. Ingat. Ya udah, terima kasih Elvino Hanafi ya. Menjadikan konten Pakar Bola yang ketahuan menjadi banyak pengetahuannya dan wawasannya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat terus, Alvino. Kayak kita jarang ketemu, hanya ketemu mulu. Udah, terima kasih. Siap. Dadah. Yuk. Nah udah nih, daripada udah kepanjangan kayak podcast nih, tiba-tiba kayak podcast nih, kayak udah lebih dari setengah jam. Jadi gini, tadi sebenarnya kita kan mau manggil pemain timnas bareng join sama kita dulu. Bang Gendut Doni, ya gak? Tapi ngundang Gendut Doni sama Markus sih tadi. Aduh, banyak yang gue mau tanyain, tapi kayaknya sih kalau ketemu orang langsung obrolan off air. Obrolan off air. Ya udah besok ya, abis after match ya. Ya udah, terima kasih Elvino Hanafi ya. Menjadikan konten Pakar Bola yang ketahuan menjadi banyak pengetahuannya dan wawasannya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat terus, Alvino. Kayak kita jarang ketemu, hanya ketemu mulu. Udah, terima kasih. Siap. Dadah.